Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Mas Bagian Leman. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di proyek gedung gedung 3 lantai yang kita bangun dengan teknik cor. Jadi kita bangun semuanya 100% dengan teknik cor ya. Nah, sekarang kita proses pengedakan untuk lantai 3-nya. Jadi sekarang kita sudah ngedak di lantai 3. Cuma ini baru 50% yang sudah selesai dan kita lagi mengerjakan yang untuk 50%-nya. Jadi kita memanfaatkan material sisa pengedakan, bukan bekas ya. Material bekas dak lantai 2. Terus papan-papan tersebut kita gunakan untuk membuat backcasting cetakan dinding, juga membuat backcasting untuk tiang. Nah, sekarang masih kita gunakan lagi untuk pengedakannya. Cuman kan ya bekas itu tadi sudah mengalami penyusutan ya, karena ada yang pecah dan segala macam. Jadi tidak memungkinkan kalau kita melakukannya sekaligus ya, jadi kita potong separuh aja dulu sebagai sebuah penghematan, karena beberapa bulan yang lalu untuk pengedakan di lantai 2 kita menghabiskan 39 juta lebih untuk material papan atau untuk material papan dan kasur. Jadi material papan dan kasur saat proses pengedakan lantai 2 itulah yang kita manfaatkan untuk mengedak di lantai 3 ini sampai selesai. Nah, jadi kita bisa menghemat ya. Jadi kenapa beberapa rekan menanyakan kenapa pakai papan tidak pakai triplek. Kalau pakai multiplek atau triplek ya kalau sekali pakai sih oke, tapi kalau untuk beberapa kali pakai itu susah ya, karena pasti banyak yang rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Makanya saya menggunakan papan, karena memang tidak sekali pakai, atau mau kita daur ulang lagi sampai ke lantai 2, 3 dan sampai benar-benar nggak bisa kita manfaatkan lagi atau menjadi sampah. Karena kita lagi meminimalisir yang namanya sampah-sampah tersebut begitu. Jadi sekarang kita 100% tidak menggunakan material baru, jadi bekas semua. Ini bekas semua ya, papan yang kita pasang itu semuanya bekas, tidak beli baru. Jadi untuk proses lantai 3 ini jelas kita bisa menghemat backcastingnya ya 39 juta lebih ya untuk papannya saja. Kasur kalau tempo hari kita belanja itu hampir 40 juta lebih, 45 juta untuk seluruh ini. Itulah yang kita hemat untuk proses kita, karena tidak mengadakan material tambahan atau tidak menambah material baru. Jadi memanfaatkan material lama ya, hanya nggak bisa sekaligus seperti yang kita lakukan pada lantai 2, karena ya material kan pasti menyusut dan tidak bisa utuh lagi gitu loh, pasti banyak yang pecah kan ini. Tapi ya kita manfaatkan dan kita kelola sedemikian rupa supaya kita tidak menambah papan atau kasur baru. Jadi itulah kelebihannya kalau kita menggunakan papan ya, beda dengan menggunakan multiplek atau menggunakan bendet dan sebagainya. Jadi dia nggak bisa didaur ulang atau nggak bisa dipakai kembali ya, rata-rata hanya bisa sekali pakai. Kalau untuk beberapa kali pakai dia, kalau multiplek ya pasti sudah melendung-melendung dan tempatnya kan nggak mungkin bisa sama, jadi potong sana potong sini itu susah begitu ya. Pokoknya kalau triplek itu nggak bisa bertahan lama lah ya, yang jelas dia mudah kena air dan beberapa hari ya otomatis dia rusak. Nah, sekarang kita sudah tinggal berapa ruangan lagi nih, hanya tinggal 2 ruangan sedikit lagi, dan papan-papan itu bekas material itu sudah cukup dan tidak benar-benar tidak membutuhkan material baru, jadi cukup dengan itu. Tapi kalau untuk proses nanti ngedak yang selanjutnya ya mungkin sudah berkurangnya lebih jauh lagi ya, karena sudah dipakai 2 kali. Kira-kira ini apa ya yang perlu kita perhatikan dalam proses pembangunan adalah penghematan atau
mengurangi atau meminimalisir sampah-sampah yang terjadi pada proses pembangunan, terutama adalah proses papan ya, membuat bogisting dan sebagainya itu. Oke, demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan update terbaru proyek rumah sakit atau proyek gedung lantai 3 dengan ukuran 16 kali 50 meter yang berlokasi di Simpang Pematang, tepatnya di Kecamatan Simpang Pematang, Desa Simpang Pematang, Mesuji, Provinsi Lampung. Saya Mas Bagan Lekman bersama teman-teman atau grup kerja yang ada mengucapkan salam sukses, salam sejahtera, dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan menjelang menjelang lebaran kita semuanya bisa menjalankan puasa dengan baik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari saya.